Ducati siap menggetarkan dunia balap dengan duet mautnya. Tim Borgo Panigale kini mengantongi total 11 gelar juara dunia 8 milik Marc Marquez dan 3 dari Pecco Bagnaia. Target mereka, menambah koleksi itu menjadi 12. Namun perjalanan menuju kejayaan tak akan selalu mulus bagi pabrikan Italia ini. Di satu sisi Ducati telah mengambil keputusan besar dengan menghomologasi mesin 2024 karena mesin 2025 belum memberikan keuntungan maksimal yang diharapkan. Keputusan ini juga akan berpengaruh hingga musim 2026. Di sisi lain banyak yang bertanya-tanya bagaimana manajemen di dalam garasi antara dua pembalap dengan ambisi besar ini. Tapi untuk saat ini atmosfer di dalam tim masih kondusif, seperti yang ditegaskan Davide Tardozzi dalam wawancaranya dengan Motorsport. Manajer tim Lenovo Ducati itu tak ragu memuji adaptasi Marc yang begitu cepat dan mengesankan. Marc tidak bisa beradaptasi dengan lebih baik lagi, ujar Tardozzi. Dia menunjukkan kerendahan hati luar biasa. Bukan seperti seorang juara 8 kali dunia, tapi seperti bocah yang baru pertama kali merasakan MotoGP. Ucapan ini bukan sekadar pujian kosong. Di dalam pitbox Borgo Panigale, semua orang melihat langsung bahwa Marquez adalah sosok yang sederhana, profesional, dan sangat mudah diajak bekerja sama. Dia tahu tugasnya, dia tahu apa yang harus dilakukan. Yang mengejutkan kami adalah cara dia menganalisis masalah dan berkomunikasi dengan para insinyur serta Pecco. Luar biasa, tambah Tardozzi. Lantas, bagaimana hubungannya dengan Bagnaia? Untuk saat ini hubungan mereka berjalan harmonis tanpa adanya ketegangan terkait perebutan gelar juara. Pecco sangat terbuka untuk bekerja sama dengan Marc. Di lintasan tentu saja itu cerita lain. Tapi di luar lintasan mereka berkomunikasi secara normal, bertukar pikiran dan pembicaraan mereka tidak hanya seputar balapan. Sangat jelas bahwa ada rasa saling menghormati di antara mereka, ungkap Tardozzi. Namun, jangan salah begitu lampu start padam, semua persahabatan akan tersisih. Di tikungan terakhir, di lap terakhir, tak satu pun dari mereka akan memberi jalan bagi yang lain, tegasnya. Kedamaian di pit Ducati mungkin hanya bertahan selama 2 minggu lagi. Pasalnya, pada 28 Februari, pertarungan sesungguhnya dimulai dengan sesi latihan bebas Grand Prix Thailand di Buriram. Dan puncaknya, sprint race pada 1 Maret, momen yang bisa menjadi awal dari rivalitas terbesar musim ini. Marc Marquez benar-benar menunjukkan taringnya dalam pramusim kali ini. Pembalap Ducati itu tampil semakin kuat dan dominasinya terlihat jelas di tes terakhir. Tak main-main, ia bahkan menjalani balapan simulasi dengan catatan waktu yang begitu mencolok dibanding pesaing lainnya. Setelah sesi tes berakhir, Marquez berbicara di depan mikrofon Das N, berbagi kilasan tentang performanya hari itu. Dengan gaya santainya, ia terlebih dahulu bercanda soal pencahayaan di area pers, mengatakan bahwa kerutan itu adalah tanda kebijaksanaan. Tapi begitu bicara soal performa, aura percaya dirinya langsung terpancar. Catatan waktunya hanya terpaut 1/10 detik dari yang terdepan. Yang terpenting adalah menikmati setiap momen. Seorang pembalap butuh kepercayaan diri, dan saat itu ada, segalanya akan mengalir. Memang, terlalu percaya diri juga tidak baik, tapi saat ini saya merasakannya dalam kadar yang pas. Musim dingin ini kami berhasil menuntaskan semua daftar tugas yang panjang, baik sprint race, latihan fisik, hingga berkuda. Dari sisi teknis, semua target telah terpenuhi.
Hasil tes ini memberi kami perasaan yang luar biasa. Sekarang, tinggal menunggu bagaimana balapan sesungguhnya, ujar Marquez penuh semangat. Tim Ducati pun langsung memberikan selamat kepada Marquez setelah sesi long run yang gila-gilaan. Bayangkan, di usia 32 tahun, melakukan long run jam 3 sore dengan suhu 60 derajat di lintasan, hanya saya dan adik saya yang melakukannya. Saya rasa tak banyak yang sanggup. Kami benar-benar pantas mendapat tepuk tangan meriah, ujarnya dengan tawa lepas. Sesi long run itu bukan sekadar latihan biasa. Mark bahkan memilih sendiri jumlah lap yang akan dijalani, 23 lap. Keputusan yang mengejutkan timnya, mereka membebaskan saya untuk memilih, dan ketika saya bilang 23 lap, mereka terkejut. Tapi tak ada rahasia di sini. Semua tentang kerja keras. Di MotoGP, semua pembalap cepat, semua berusaha maksimal. Saya juga punya rekan setim yang luar biasa. Jangan lupakan Jorge Martin yang sedang cedera, serta Bezzecchi yang tampil apik dengan Aprilia. Persaingan ketat, tapi kami akan siap bertarung. Marquez menegaskan, meskipun hasil tesnya luar biasa, segalanya akan kembali ke nol saat musim dimulai. Saya tidak menganggap diri saya unggul dari Pecco. Kami berdua memulai dengan 0 poin. Ya, saya lebih cepat di tes ini, tapi dia lebih unggul di Malaysia. Yang penting adalah poin. Saya memahami cara kerja Pecco di garasi. Saya punya metode sendiri, tapi saya juga banyak belajar. Dengan tim teknis yang solid, saya merasa sangat nyaman, dan itu sangat penting. Tak hanya bersaing dengan para rival, Marquez juga menikmati persaingan dengan adiknya, Alex Marquez. Duel sengit mereka di lintasan tak hanya menegangkan, tapi juga penuh tawa dan keseruan. Saya melakukan time attack pada pukul 12.30 siang, padahal saya ingin melakukannya lebih awal. Tapi ya, karena kami masih mencoba beberapa hal, akhirnya saya melakukannya terlambat. Yang menarik, kami finish pertama dan kedua. Saya senang untuknya. Dia bukan lagi bunga sehari, dia akan jadi rival serius musim ini. Mark juga mengomentari performa motor Ducati 2024 yang menurutnya sangat stabil dan nyaman. Motor ini luar biasa, keseimbangannya sangat bagus. Begitu keluar dari garasi, saya langsung merasa nyaman. Tidak heran motor ini memenangkan 19 balapan musim lalu. Kami akan terus berkembang sepanjang tahun, tapi yang pasti, saat ini semua berada di level yang sama. MotoGP 2025 belum dimulai, tapi tensinya sudah membara. Marc Marquez datang dengan kepercayaan diri penuh, siap bertarung untuk meraih kejayaan. Marc Marquez dengan lantang menepis anggapan bahwa dirinya adalah kandidat utama untuk merebut kemenangan di putaran pembuka MotoGP 2025 di Thailand. Tapi tunggu dulu, performanya di tes pramusim benar-benar bikin geger dunia balap. Pembalap pabrikan Ducati itu menyelesaikan simulasi balapan sepanjang 23 lap di hari terakhir tes Buriram dengan rata-rata waktu 1 menit 30,378 detik, setengah detik lebih cepat dari rekor sepanjang masa di sirkuit tersebut pada 2023. Fantastis. Dan itu belum semuanya. Marquez juga mencuri perhatian dengan simulasi sprint luar biasa di tes Sepang dan bahkan memuncaki klasemen sementara di Buriram. Tak heran banyak yang yakin bahwa dia bakal membuka musim 2025 dengan kemenangan spektakuler. Tapi, Marquez justru memilih untuk tetap merendah dan menegaskan bahwa gelar favorit masih milik rekan setimnya, Francesco Bagnaia. Bagi saya, Pecco tetap favorit, dan saya ada di posisi kedua, tegas Marquez. Tahun lalu kami menyelesaikan kejuaraan seperti ini. Pecco sudah bertarung untuk gelar juara dunia selama 4 tahun terakhir dan sudah 2 kali juara. Di MotoGP, semua pembalap cepat. Tes hanyalah tes, dan seringkali hasil pramusim tidak mencerminkan hasil balapan sesungguhnya.
Yang terpenting sekarang adalah membangun fondasi yang kuat dan menjaga keseimbangan motor agar tetap optimal. Ducati akhirnya membuat keputusan besar. Mereka akan tetap menggunakan mesin 2024 selama 2 tahun ke depan. Alasannya, spesifikasi 2025 belum memberikan keuntungan signifikan. Dan Marquez, dia 100% setuju dengan keputusan itu. Sejak awal, saya sudah merasakan kalau keseimbangan motor 24 sangat baik. Kami terus menguji motor 25 untuk melihat apakah ada perbaikan di beberapa area, karena ada beberapa titik yang sangat kuat. Tapi setelah mencoba di 3 trek berbeda, kami menyadari mempertahankan basis 2024 adalah langkah paling cerdas. Motornya sudah luar biasa, jadi tak ada alasan untuk mengambil risiko dengan mesin baru yang belum sepenuhnya kami pahami. Marquez tak hanya menunjukkan kecepatan tinggi, tapi juga menjadi salah satu dari sedikit pembalap yang melakukan simulasi balapan penuh. Strateginya, siap tempur sejak awal musim. Saya tahu ini mungkin terdengar membosankan, tapi saya justru sangat termotivasi untuk melawan saudara saya Alex. Dia juga cepat, meskipun sempat mengalami sedikit masalah dengan motornya. Kami mencoba pendekatan yang berbeda, tidak bersamaan, lalu membandingkan hasilnya di akhir. Dan hasilnya luar biasa. Saya berhasil menyelesaikan semua daftar tugas, dari teknis, performa, hingga gaya berkendara. Saya siap untuk musim ini. MotoGP 2025 sudah di depan mata, dan Marc Marquez datang dengan penuh percaya diri. Apakah ia akan membuktikan bahwa dirinya lebih dari sekadar bukan favorit? Kita tunggu aksinya di lintasan. Marc Marquez ungkap alasan Ducati pilih mesin GP24 untuk 2025. GP25 punya terlalu banyak kekurangan. Ducati mengambil keputusan besar. Menurut Marc Marquez, alasan utama mereka memilih menggunakan mesin GP24 untuk musim 2025 adalah karena versi GP25 masih memiliki terlalu banyak kekurangan yang berisiko. Dalam sesi tes di Buriram pada hari Rabu, bos tim Ducati, Davide Tardozzi, mengonfirmasi bahwa timnya kemungkinan besar akan menghomologasi mesin 2024 untuk musim mendatang. Alasannya, spesifikasi GP25 dianggap belum cukup siap untuk menghadapi tantangan besar musim depan. Keputusan ini bukan main-main. Pengembangan mesin untuk tim non-konsesi akan dibekukan selama 2 tahun sejak balapan pembuka musim 2025 di Thailand. Dengan GP24 yang mendominasi musim lalu dengan 16 kemenangan dari 20 balapan, Ducati tidak bisa mengambil risiko mengandalkan mesin yang belum terbukti. Marquez dengan tegas menyatakan bahwa Ducati harus realistis dan tidak bisa berjudi dengan masa depan mereka. Kami tidak bisa mengambil risiko menghomologasi mesin yang belum 100% lebih baik dari 2024. Karena begitu dihomologasi, itu akan berlaku selama 2 tahun. Ujar Marquez setelah menjadi yang tercepat pada hari pertama tes di Buriram. Menurutnya, GP25 memang menunjukkan potensi di beberapa aspek, tetapi juga masih memiliki kelemahan signifikan. Ducati sudah memiliki banyak pengalaman dengan GP24 yang terbukti sebagai motor yang sangat kompetitif. Maka, tidak heran jika mereka lebih memilih mengandalkan mesin yang sudah terbukti ketangguhannya. Rekan setim Marquez, Francesco Bagnaia, juga sependapat. Bagnaia menegaskan bahwa mesin 2025 bukan berarti tidak kompetitif. Tetapi Ducati masih kesulitan menemukan keseimbangan yang tepat dalam pengereman. Saat ini kami semua cenderung memilih mesin 2024, kata Bagnaia, yang finish di posisi ke-8 dalam tes hari Rabu.
Menurutnya, jika mereka memulai musim dengan mesin yang masih memiliki masalah pengereman, itu bisa menjadi keputusan yang berisiko besar. Kami beruntung Mark tidak mengalami masalah hari ini, tapi dari sisi saya, semuanya berjalan buruk sejak awal hari. Tim saya bekerja luar biasa, tapi tetap saja, ini bukan kondisi yang ideal, tambah Bagnaia. Keputusan Ducati ini mengingatkan pada tahun 2022, ketika mereka memilih menggunakan spesifikasi mesin yang lebih lama, karena mengalami kesulitan di pramusim dengan GP22. Ducati kini menghadapi keputusan besar, tetap mempertahankan mesin yang telah terbukti atau berjudi dengan sesuatu yang belum pasti. Yang jelas, musim 2025 semakin menarik untuk disaksikan. Ducati Lenovo dengan duet maut Marc Marquez dan Pecco Bagnaia semakin menjadi pusat perhatian jelang MotoGP 2025. Legenda MotoGP, Giacomo Agostini, turut memberikan pandangannya terhadap dua pembalap ini. Menurutnya, Marquez akan tampil lebih lapar dan haus kemenangan dibanding rekannya, Bagnaia. Berada dalam satu garasi yang sama, Agostini meyakini bahwa keduanya tidak akan pernah bisa berteman. Persaingan di antara mereka akan begitu panas, hingga Ducati harus turun tangan untuk memastikan segalanya tetap terkendali. Jika tidak, mereka akan terus bersaing ketat di lintasan, memandang satu sama lain sebagai musuh utama yang harus dikalahkan. Mereka tidak akan pernah berteman, tegas Agostini kepada La Gazzetta dello Sport, dikutip dari Corse di Moto. Ducati memiliki peran besar dalam menjaga keharmonisan tim. Mereka harus memastikan bahwa kedua pembalap ini mendapatkan perlakuan yang sama, agar fokus tetap tertuju pada balapan dan bukan konflik internal yang dapat merusak keseimbangan tim. Saat seorang pembalap bertarung, dia hanya berpikir untuk menang, mencari celah, menyalip, dan melesat menjauh. Bukan soal apa yang dikatakan kepadanya di pit, lanjutnya. Namun, dari sisi profesionalisme, baik Marquez maupun Bagnaia tetap diakui sebagai pembalap hebat. Bagnaia dikenal lebih metodis dan lebih menyatu dengan tim, sementara Marquez dikenal dengan gaya balapnya yang agresif dan penuh determinasi. Mereka pasti akan cemburu satu sama lain. Saya memprediksi akan terjadi duel sengit. Marquez lebih lapar dari Bagnaia, dan itu bisa menjadi pembeda, ungkap Agostini. MotoGP 2025 dipastikan akan menjadi musim yang penuh dengan persaingan ketat. Marquez dan Bagnaia akan bertarung habis-habisan demi membuktikan siapa yang terbaik di lintasan. Juara dunia MotoGP 8 kali, Marc Marquez resmi menjalin kerja sama dengan Insta360, pemimpin industri kamera aksi. Kini, sebagai duta merek terbaru, pembalap tim Ducati Lenovo ini siap memanfaatkan teknologi canggih untuk mengabadikan momen-momen epik di atas motor Panigale, kesayangannya saat latihan. Dalam pernyataan resmi, Insta360 mengungkapkan bahwa kemitraan ini akan membawa pengalaman baru bagi para penggemar.
Dengan tambahan kamera inovatif ini, penonton bisa merasakan sensasi balapan langsung dari sudut pandang Marquez. Mereka akan melihat gaya agresifnya dengan cara yang belum pernah ada sebelumnya, kata pihak perusahaan. Sejak bergabung dengan Ducati, Marquez harus mencari sponsor pribadi baru akibat ketidakcocokan antara sponsor sebelumnya, yaitu Red Bull, dan merek barunya Ducati yang disponsori oleh Monster Energy.